Ustaz, kalau BUNUH, cicak harus sekali pukul Ustaz. Tapi Ustaz, kalau BUNUH, sampai hancur, apakah hukumnya berpahala? Berpahala. Seperti hadis yang Sahih Bukhari itu, di dalam Bukhari-nya ada, barang siapa yang bunuh cicak malam Sabtu, itu nanti dapat pahala yang besar, bisa masuk surga. Masuk akal nggak? Ya iya kan gitu. Dalam Quran ada aturannya. Betul. Nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh warga sipil, nggak boleh membunuh wanita. Jangankan manusia, pohon pun tidak boleh ditebang saat perang loh, saat emosi-emosinya. Tapi kok bisa muncul kemudian, kok saya tadi bisa ngomong ya, kalau mereka TERORIS. Dan ternyata yang ajaran TERORIS. memang malah di ajaran saya sebenarnya. Allahu Akbar. Gitu. Yang sebelumnya. Iya, di sebelumnya yang bahkan cicak yang merayap di dinding pun harus dibinasakan kata. Allahu Akbar. Dapat sadisnya. Wadah ketua antum Itu kan jadi Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi seorang mu'alaf yang niatnya menjelekkan kekristenan. Dia udah mu'alaf tapi masih bahas kekristenan, dan pembahasannya ini sangat lucu. Dia katakan bahwa agama teroris itu sebenarnya agama Kristen. Bahkan di Kristen itu diharuskan ya untuk bunuh cicak yang ada di dinding gitu ya, harus dibinasakan kata dia. Teman-teman sekalian, ternyata ya dia ini tidak paham apa-apa ya, dia tidak mengerti tentang ajaran agama barunya, yaitu agama Islam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perlu kita menanggapi hari ini. Dan seperti biasa, kita cek videonya dulu berikut ini. Islam, ajaran Islam itu mengajarkan TERORIS. dan ternyata semua subhat yang saya lemparkan itu malah kayak nampar diri saya sendiri. Gimana, Pak? Yang tadinya untuk nyerang Islam. Ya. Saya kasih contoh deh tentang Islam itu. TERORIS. Nah, Islam mengajarkan TERORIS. ada kejadian bom bunuh diri di gereja. Padahal sebenarnya Islam nggak ngajarin itu. Nggak ngajarin itu. Iya. Betul. Islam pun dalam Quran ada aturannya. Betul. Nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh warga sipil, nggak boleh membunuh wanita. Jangankan manusia, pohon pun tidak boleh ditebang saat perang loh, saat emosi-emosinya. Tapi kok bisa muncul kemudian, kok saya tadi bisa ngomong ya, kalau mereka TERORIS. dan ternyata yang ajaran TERORIS. memang malah di ajaran saya sebenarnya. Allahu Akbar. Gitu. Yang sebelumnya. Iya, di sebelumnya yang bahkan cicak yang merayap di dinding pun harus dibinasakan kata. Allahu Akbar. Dapat sadisnya. Wadah ketua antum Itu kan jadi tamparan kan, yang tadi saya pengen pakai untuk nampar orang lain, mereka tamparnya ke saya gitu. Dan itu cuma salah satu, ada banyak lagi. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari seorang mu'alaf ya. Saya lihat teman-teman sekalian masih culun ya, masih on, masih botol gitu ya. Nah, paham, dan saya percaya juga bahwa dia ini tidak paham kekristenan, bisa jadi bukan seorang Kristen. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bagaimana narasi yang disampaikannya. Ya, pola pikirnya sebelum dia masuk Islam, itu dia pikir agama Islam itu agama teroris. Dan jelas teman-teman sekalian, ya, sebenarnya Islam tidak boleh marah demikian seperti yang disampaikan oleh Abu Janda ya. Bahwa jangan marah kalau dibilang teroris, ya memang kelakuannya kayak teroris, bunuh diri lah, diajarkan gitu ya. Kemudian menjadi premanisme, menjadi penjajah di negeri sendiri. Nah, itu hal yang memang terjadi, dan orang-orang Islam sendiri yang tentu saja ya pikirannya tidak kayak Kandrun, ya mereka menyampaikan hal itu. Nah, teman-teman sekalian, dia katakan bahwa agama Islam agama yang benar dan juga dilarang ya, misalnya tebang pohon, bunuh perempuan, kemudian bunuh cicak dan lain sebagainya. Tapi saya menarik di sini teman-teman sekalian ya, katanya Islam itu agama yang baik gitu ya, disebarkan dengan baik. Nah, saya teringat dengan ceramahnya Ustadz Basalamah ya. Kita dengarkan dulu ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Basalamah. Ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya.
Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Dan ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan. Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan. Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan. Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang. Nah, teman-teman sekalian, itulah ceramah daripada Ustaz Basalamah ya. Jadi ini kita pikir mu'alaf tadi ini belum tahu apa-apa tentang Islam gitu ya. Nah, terkait tentang apa yang disampaikannya soal bunuh cicak gitu ya, tebang pohon gitu ya. Ini ya, teman-teman sekalian memang sangat botol ya, bodoh dan tolol. Sekarang kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Sakur berikut ini. Seperti hadis yang Sahih Bukhari itu, di dalam Bukhari-nya ada, barang siapa yang bunuh cicak malam Sabtu, itu nanti dapat pahala yang besar, bisa masuk surga. Masuk akal nggak? Ya iya kan gitu. Ya itu teman-teman sekalian ya. Jadi ada pahalanya kalau bunuh cicak ya, masuk surga. Ya sekarang kita dengarkan daripada Ustadz Abdul Somad. Ustadz kalau BUNUH cicak harus sekali pukul Ustadz. Tapi Ustadz kalau BUNUH sampai hancur, apakah hukumnya berpahala? Berpahala. Ditabraknya cicak itu pakai mobil, bersisa sama sekali, hancur. Hadis tentang membawa BUNUH cicak sahih Bukhari tentang bunuh. BUNUH Kenapa dia dibunuh? Karena dia ikut meniup-niup api waktu membakar Nabi Ibrahim. Nah sekarang teman-teman sekalian kita akan bacakan hadisnya ya. Jadi kita dengarkan bersama dari Polpil ya. Dia sudah membuat ya videonya dan kita dengarkan bunyi hadisnya berikut ini. Mungkin dia sedang mengekspresikan ajaran barunya, karena setahu saya, dalam ajaran Islam, kalau membunuh MEMBUNUH, cicak dapat pahala. Dan itu tertulis dalam hadis berikut. Hadis Muslim nomor 4152. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya supaya MEMBUNUH mua cicak. Bukan cuma di situ, dalam hadis Abu Daud nomor 4578. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk MEMBUNUH cicak dan beliau menamainya dengan fasik kecil. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan jika MEMBUNUH cicak ada pahalanya. Mari kita baca pada hadis berikut. Hadis Abu Daud nomor 4579. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh MEMBUNUH dengan sekali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian dan sekian kebaikan. Barang siapa membunuh MEMBUNUH ia dengan 2 kali pukulan, maka ia mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang pertama. Dan barang siapa membunuh MEMBUNUH 3 kali pukulan, maka ia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang kedua. Dan hadis yang mengatakan membunuh cicak dapat pahala
Ada di beberapa hadis yang saya tunjukkan baru beberapa. Oke, jadi teman-teman sekalian, saya rasa sudah cukup ya bukti-bukti bahwa di ajaran Islam lah untuk membinasakan cicak. Ya, ada pahalanya ketika membunuh cicak, apalagi di malam Jumat. Itu pastinya ya masuk surga pahalanya. Dan teman-teman sekalian, hadis-hadis ini sekalipun ya, seperti Kiai Haji Buya Syakur tadi mempertanyakan juga, itu tidak masuk akal. Masa bunuh cicak bisa masuk surga? Tetapi teman-teman sekalian, ini semata-mata kita gunakan video para ustadz ini untuk ya memperjelas kepada seorang mu'alaf tadi bahwa di dalam ajaran kekristenan tidak ada perintah untuk membinasakan cicak, untuk membunuh cicak, apalagi diiming-iming dengan pahala, dengan kebaikan, dengan berkah dan lain sebagainya. Ya sama sekali tidak diajarkan dalam kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, kemudian tadi dia bahas ya mengenai ajaran Kristen, bahwa di ajaran Kristen itu justru ada teroris, kemudian ada apa namanya itu bunuh-membunuh, ya semuanya itu fitnah, semuanya itu adalah omong kosong dari seorang mu'alaf tadi. Dan kita udah belajar tadi dari Ustadz Basalamah seperti apa Islam disebarkan. Ada dengan dakwah, dengan perang, dengan ya macam-macam ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sebelum menjelekkan kekristenan, ini khusus bagi para mu'alaf dan juga untuk ustadz-ustadz ya yang suka bahas kekristenan, bagusnya pelajari dulu agama Anda, dan jika Anda adalah mu'alaf, belajar dulu tentang Islam, baru Anda bisa ngomong, bisa bersaksi tentang orang-orang Kristen. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.